Selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 17 September 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut kita awali informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama, sedikitnya 500 unit rumah warga di pesisir Sungai Rebonding di dua kelurahan Aikanopan dan Aikanopan Timur, Kecamatan Kuala Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara terendam banjir kiriman. Akibat terjadinya pendangkalan dan penyempitan alur Sungai Rebonding yang membelah kota Aikanopan membuat sungai tidak mampu lagi menampung debit air hujan, sehingga air sungai meluap dan merendam sejumlah pemukiman warga di sepanjang pesisir sungai. Seperti perumahan Flamboyan Dusun Tanah Rendah dan Dusun Sukarendah, setiap tahunnya saat musim hujan tiba merupakan daerah langganan banjir. Salah seorang warga, Hanafi, mengatakan meluapnya air Sungai Rebonding ini dimulai pukul 10 pagi hingga pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi air terus mengalami kenaikan dengan ketinggian air sekitar 30 cm hingga 1,5 meter merendam pemukiman warga. Warga berharap kepada pemerintah agar secepatnya menormalisasi Sungai Rebonding. Banjirnya jam 10 pagi mau mendapatkan banjir jam 6 sore. Ini kondisi sekarang gimana? Udah surut? Ya, masih naik juga, tapi nggak sedang naiknya pelan, tapi itu naik, tidak surutnya itu namanya naik juga ya. Namanya banjir, hujan dia pagi, tinggal nunggu lagi dari air dari sini dari sana. Berarti banjir kiriman, Bang? Iya, banjir kiriman dari atas. Sementara itu, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Labura Wahyudini menjelaskan akibat banjir kiriman ini sejak siang hingga malam hari, pihaknya terus memantau perkembangan banjir sekaligus mengevakuasi warga ke tempat yang aman. Tadi malam ada hujan, tapi penyebab banjir hari ini air kiriman dari Bani dan ada kabar dari sana tanggulnya ada yang jebol. Yang terdampak Kelurahan Aikanopan dan Aikanopan Timur, khususnya di perumahan Flamboyan dan sekitarnya Tanah Rendah yang paling parah. Kakak nilai prediksi sekitar 500. Meskipun kondisi air banjir belum menunjukkan tanda mulai surut, namun sebagian warga korban banjir masih bertahan di rumahnya masing-masing. Pemirsa, maraknya kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan masyarakat, Kapolres Tapanuli Selatan mengajak masyarakat untuk menjadikan narkoba sebagai musuh bersama di Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan. Polres Tapanuli Selatan gencar melakukan pemberantasan narkoba dengan memberikan sosialisasi pemahaman tentang bahaya narkoba serta mengajak seluruh lapisan masyarakat Desa Sialogo, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan untuk perang terhadap narkoba. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Angkola Barat, Kepala Desa Sialogo, tokoh masyarakat, mahasiswa serta puluhan warga setempat. Pada sosialisasi ini warga diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan keluhan tentang pencegahan peredaran narkoba di lingkungan Kampung Bebas Narkoba yang telah diresmikan pada beberapa waktu lalu. Kampung Bebas Narkoba sebagai salah satu upaya dalam memerangi peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Tapanuli Selatan. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Imam Zamroni menjelaskan dengan adanya rasa kesadaran mulai dari lingkungan warga menjadikan narkoba musuh bersama akan menekan peredaran narkoba di Tapanuli Selatan. Jadi harapan kita pasti juga menjadi harapan seluruh masyarakat karena kita tahu bersama narkotika adalah musuh kita bersama yang harus kita perangi karena itu akan merusak generasi muda. Karena bapak-bapak dan ibu-ibu di sini semuanya mengutarakan bahwa berharap anak-anaknya bisa mengisi dan membantu perekonomian keluarga, membantu keluarga menjadi kebanggaan keluarga. Itu bisa terwujud apabila generasi muda bebas dari narkotika. Sementara itu, mahasiswi dari Perguruan Tinggi UMTS Padang Sidimpuan, Ade Nofrina Siregar, mengatakan mahasiswa siap menjadi garda terdepan dalam memerangi narkoba sehingga desa tersebut bisa menjadi kampung bebas narkoba.
Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Polres karena sudah membuat kegiatan ini bersama dengan Satres Narkoba, dan kami sebagai mahasiswa nantinya akan siap menjadi garda terdepan untuk membantu masyarakat Desa Sialogo memerangi narkoba ini sehingga nanti desa ini bebas dan aman dari narkoba untuk keselamatan. Akibat mesin produksi yang terus menyala pada saat jam istirahat, seorang buruh pabrik tikar Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, tangan kanannya harus diamputasi dan sudah dibawa ke rumah sakit terdekat di Kabupaten Deli Serdang. Orang tua korban buruh pabrik tikar mendatangi perusahaan yang tidak ada pelang nama perusahaan untuk meminta pertanggungjawaban dari pihak perusahaan. Korban bernama Azhar Fahmi, warga Desa Bangunrejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Azhar Fahmi bekerja sebagai buruh di pabrik tikar, mendapat kecelakaan kerja dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Tangan kanan Azhar Fahmi terjepit ke dalam mesin produksi yang terus menyala pada saat jam istirahat. Orang tua Azhar Fahmi sengaja datang ke perusahaan pembuatan tikar meminta tanggung jawab perusahaan untuk pengobatan yang mengakibatkan tangan kanan anaknya harus diamputasi. Ibu korban Sri Giatik berharap agar perusahaan pembuatan tikar segera bertanggung jawab atas kecelakaan kerja yang dialami anaknya hingga sembuh. Saya kan pulang dari rumah sakit, udah gitu dibelah sama adik, katanya suruh berhenti dulu, udah sampai ke Dagang Kerawang, singgah ke rumah sakit Mitra Sehat. Rupanya di Mitra Sehat nggak mau nerima. Saya nggak tahu kalau tangan anak saya itu patah. Setelah saya tahu di rumah sakit, rupanya tangan anak saya itu putus. Putusannya masih di dalam pabrik, kan itu biru. Yang punya perusahaan kan ada, jadi maksud saya yang punya perusahaan pun kan ya harus ikut andil lah dukung anak saya itu karena udah cacat. Pihak perusahaan pada saat hendak dikonfirmasi tidak ada satupun yang dapat memberikan keterangan. Pihak keluarga korban berharap pemerintah segera menindak tegas bagi perusahaan yang tidak bertanggung jawab atas buruh di perusahaan yang mengalami kecelakaan saat bekerja. Pemirsa, sawah petani di Sabatapus dan Sabajai, Kelurahan Gunung Baringin, Mandailing, Natal dirusak hewan hutan. Petani terpaksa memasang perangkap dan racun untuk menghalau kawanan binatang liar tersebut. Sudah 2 pekan ini tanaman padi petani di 2 wilayah lahan persawahan warga di Kelurahan Gunung Baringin, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing, Natal dirusak sejumlah hewan hutan. Kawanan hewan hutan yang mengobrak-abrik lahan persawahan ini seperti babi hutan, kera, burung, dan binatang lainnya. Padahal tanaman padi para petani ini tidak lama lagi akan memasuki masa panen. Kondisi ini sudah sering terjadi di daerah ini karena lahan persawahan petani perbatasan dengan hutan. Untuk mengantisipasi meluasnya lahan persawahan petani yang dirusak hewan hutan tersebut, warga memasang perangkap dengan alat seadanya dan membuat racun di beberapa titik yang sering dilewati hewan tersebut. Terbukti dari hasil pembuatan kandang jebakan dan racun beberapa kera mati di sekitar lahan persawahan warga di Gunung Baringin. Oh, hama seperti apa itu, seperti monyet, kera, ada juga babi, burung. Oh, hewan-hewan itu apakah merusak tanaman Bapak di Oh, sini? merusak lah. Oh, itu padinya itu dan benih-benihnya dimakannya itu. Solusinya itu seperti inilah dijaga. Kalau sudah dijaga itu dibikin juga perangkap. Serangan hama hewan liar tersebut datang setiap masa panen tiba. Para petani berharap pemerintah daerah agar memberikan solusi untuk membasmi hewan hutan tersebut, sehingga di masa panen berikutnya tidak ada lagi yang merusak lahan persawahan para petani dan hasil panen pada petani bisa terlihat maksimal. Informasi lainnya datang dari Bayangkara. Pembina Keamanan dan Ketertiban Babin Kaptibmas Polresta Deli Serdang, Bribka Angkol Nasution merasa iba melihat rumah warga binaannya yang tidak sehat dan tidak layak huni. Inilah 2 rumah yang berada di Desa Mabar dan Desa Rumah Deleng yang berada di Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang.
Kondisi kedua rumah ini sungguh memprihatinkan. Rumah yang berukuran 2 kali 3 meter ini beratapkan rumbia, berdinding tepas dan berlantaikan tanah, sangat tidak sehat untuk dihuni. Melihat hal itu sebagai Babin Kaptimas Bribka Angkol Nasution merasa sedih melihat kondisi kedua keluarga ini. Keinginannya untuk membangun rumah yang sehat dan layak huni tidak dapat ia wujudkan karena tidak memiliki uang. Sementara penghasilan warga di daerah tersebut adalah sebagai buruh pemanen buah sawit dan pendapatannya hanya dapat untuk makan dan menyekolahkan anak saja. Dengan berbekal niat keikhlasan, Bribka Angkol Nasution mengajak masyarakat yang memiliki harta berlebih untuk berdonasi dengan tujuan untuk membangun rumah yang layak dan sehat untuk keluarga Rosmaida yang berada di Dusun 7 Desa Mabar dan Ibu Miem yang berada di Dusun 2 Desa Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba. Saya pribadi merasa miris dan sedih atas kehidupan warga di desa binaan saya, sehingga saya di sini sangat berharap agar pemerintah desa ataupun pemerintah pusat dapat lebih serius untuk membantu warga yang kesusahan. Sementara itu, Camat Bangun Purba Raden Mewaristanto mengatakan masyarakat di Kecamatan Bangun Purba ini tergolong masyarakat yang memiliki garis kemiskinan yang tinggi. Saat ini ada sekitar 300 rumah yang terdata sebagai rumah yang tidak layak huni. Pihak kecamatan telah berupaya untuk mencari bantuan ke pemerintah kabupaten agar masuk dalam program bedah rumah. Purba ada kurang lebih 300 yang mesti dibangun, kondisinya sama. Dan untuk itu pun kita sedang upayakan, karena sudah masuk prioritas, kita minta bantuan dari Perkim, kita minta bantuan juga CSR dari Dinas Lingkungan Hidup, dan perusahaan-perusahaan yang tentunya bisa membantu untuk pelaksanaan bedah rumah. Sebelumnya program bedah rumah untuk warga miskin ini telah disalurkan dari pihak Perkim, TMMD, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Keluarga Berencana, dan dana CSR perusahaan. Namun karena banyaknya rumah yang tidak layak huni, belum sepenuhnya masyarakat di wilayah ini bisa merasakan bantuan tersebut. Beredar di media sosial, tangis beberapa guru di SMP negeri di Kota Medan diduga menjadi korban intimidasi kepala sekolah yang berakibat sejumlah guru mengalami penundaan gaji tanpa alasan yang jelas. Video amatir memperlihatkan diduga kepala sekolah SMP negeri di kota mengintimidasi beberapa guru yang berimbas dengan ditundanya gaji para guru yang berstatus ASN tersebut. Ditemui Sabtu siang di sekolah SMP negeri 15 Jalan Selamat Ujung Kecamatan Medan Amplas, video yang beredar di media sosial ini dibenarkan para guru. Koni Jenny Matulesi didampingi para rekannya menunjukkan sejumlah fakta bahwa apa yang disampaikannya bukan fitnah belaka. Salah satunya postingan kepala sekolah pada aplikasi perpesanan bernada ejekan dan mengolok-olok. Koni mengaku diintimidasi lantaran upaya meminta petunjuk ke Dinas Pendidikan Kota Medan malah berujung surat peringatan dari kepala sekolah. Isi peringatan menyatakan ibu guru Koni meninggalkan tugas mengajarnya. Tuduhan ini disangkal Koni serta para guru lainnya yang mengalami penundaan gaji serta intimidasi oleh kepala sekolah. Tidak hanya itu, Koni juga kehilangan hak mendapatkan uang makan ASN lantaran kinerjanya tidak diceklis oleh atasan. Wartawan sempat ingin melakukan konfirmasi terkait beredarnya video viral tersebut kepada kepala sekolah SMP Negeri 15, namun beberapa staf sekolah ketika dijumpai mengatakan bahwa kepala sekolah tidak ada di lokasi. Sejauh ini yang saya tahu dia karena sentimen pribadi. Ibu itu tidak suka dibongkar-kebongkar dia. Kami sudah pernah menanyakan masalah uang sampul itu didapat. Dan menurut ibu itu nggak pantas gitu. Dia marah sama kami dan kemudian karena kebetulan saya bertanya tadi itu masalah postingan beliau yang di grup. Saya tanya apa maksudnya pasukan penyerang. Karena saya tanya beliau langsung membuat surat panggilan kedua. Karena saya sanggah surat panggilan kedua, beliau merasa terbentur mungkin. Dia mencari lagi jalan bagaimana menekan saya. Dibuatlah itu, menahan gaji. Sekolah kami ini di-labeling, itu sudah labeling, sudah perundungan terhadap guru, terhadap siswa. Kami dibilang guru pemberontak, siswa buangan, guru buangan. Saya sangat sakit. Saya siap pensiun dini daripada saya dibuat seperti itu. Di lain sisi, Wakil Kepala Sekolah Suhartini membenarkan adanya permasalahan keterlambatan gaji yang tidak diketahui pasti alasan tidak ditandatangani.
Tahu, saya heran kenapa bisa berkembang gaji harus ada pertama 3 nama yang dikeluarkan, Bu. Di situ saya udah tanya, Bu, apa ampera gaji ini kan biasanya dari, terus terang saya nggak tahu masalah gaji, Bu. Jadi saya bilang, Bu, apa gaji ini harus bisa kita merubahnya? Bisa, kata Ibu tuh. Mendengar gitu saya pun bingung. Yang saya tahu gaji untuk bulan ini itu udah nggak bisa ditaati lagi. Kalaupun mau kan bulan berikutnya, tapi prosedurnya ada, saya bilang. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Marubalumban Tobing menginstruksikan jajaran dinas terkait untuk segera melakukan penanggulangan dan membenahi kerusakan pasca banjir dan longsor yang melanda Kota Sibolga. Wakil Wali Kota Sibolga Pantas Marubalumban Tobing bersama Ketua DPRD Kota Sibolga Ahmad Sukri menginstruksikan hal tersebut usai meninjau sejumlah kawasan di Kota Sibolga yang terkena dampak dari bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Kota Sibolga dalam beberapa hari terakhir. Wakil Wali Kota Sibolga mengatakan pasca bencana ada beberapa titik kerusakan parah yang menjadi akses masyarakat. Selain itu kerusakan juga terjadi pada dinding penahan air sungai serta 2 rumah warga. Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan pembenahan, Wakil Wali Kota Sibolga juga meminta dinas terkait, khususnya Dinas LHKP Kota Sibolga untuk melakukan pengerukan sedimen di setiap bantaran sungai yang ada di Kota Sibolga. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya kembali banjir dari luapan air sungai yang selama ini kerap menjadi salah satu penyebab banjir di Kota Sibolga. Hujan deras yang mengguyur Kota Sibolga beberapa hari lalu menyebabkan bencana banjir dan tanah longsor hampir merata yang terjadi di 3 kecamatan. Wakil Wali Kota Sibolga menghimbau warga yang bermukim dekat dengan bantaran sungai dan perbukitan agar tetap waspada mengingat curah hujan yang melanda Kota Sibolga masih terjadi hingga kini. Mengingat dalam beberapa hari ini terjadi hujan yang sepanjang hari dan berkepanjangan sehingga ada beberapa gang maupun bantaran sungai yang pecah. Jadi kita bersama Ketua DPRD melakukan kunjungan agar bisa dikerjakan karena jalan yang pecah dan gang yang pecah itu merupakan akses masyarakat yang akan dilalui. Nah, kita usahakan nanti dari dana pemeliharaan dari Dinas PU Kota Sibolga. Pemirsa, Badan Pelaksana Operasional Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah BPO Kokam Sumatera Utara siap mendukung dan menjaga Kaptibmas kondusif saat pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Dukungan BPO Kokam Sumatera Utara dalam menjaga Kamtibmas kondusif pemilu 2024 dilaksanakan dalam pengajian dan dialog negarawan di Medan kemarin. Kegiatan Kokam Wasatiyah sebagai gerakan moderasi beragama menjaga kondusivitas dalam menghadapi pemilu 2024 sebagai keutuhan NKRI mengambil tema Kokam berkemajuan progresif sebagai generasi negarawan membangun Indonesia menuju generasi emas. Kegiatan pengajian dan dialog negarawan diikuti oleh kader Kokam Sumut berasal dari Kabupaten Kota Sumatera Utara dilakukan dalam upaya memberi pemahaman penting menjaga persatuan dan kesatuan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Amrizal mengatakan pengajian dengan nilai keislaman dalam dialog negarawan diharapkan memberi manfaat menjadi pemilih cerdas, pemilu damai sehingga terwujud pimpinan bangsa terbaik Indonesia maju. Komandan Kokam Sumatera Utara Muhammad Sidik Gurning mengatakan bersama kader siap mengawal menjaga keutuhan NKRI hingga pelaksanaan pemilu 2024 berjalan aman, lancar dan juga sukses. Sejauh mana letak moderasi beragama kawan-kawan anggota ini supaya memahami kondisi kita bahwa kita negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika yang harus kita jaga bersama-sama karena NKRI perjuangan oleh para pendahulu kita yang penuh dengan namanya jiwa, harta semua dikorbankan untuk kemerdekaan Republik ini. Jadi wajar kita menjaga
kondusivitas di negeri kita ini. Silakan. Dalam kesempatan itu dilakukan pemberian bantuan sosial dalam bentuk panganan sembako secara simbolis dari pengurus kepada para kader Kokam Sumut untuk disalurkan kepada masyarakat yang miskin. Kejuaraan World Surf League Nias Pro 2023 di Pantai Sorake, Nias Selatan didukung cuaca yang baik hingga hari penyelenggaraan babak final. Kejuaraan surfing bertaraf internasional yang berlangsung di Pantai Sorake, Kecamatan Luaha Gundre, Kabupaten Nias Selatan diikuti 170 atlet dari 15 negara dari benua Australia dan juga Asia. Manajer World Surf League WSL Alex mengatakan pada hari ke-6 yang berlangsung Sabtu kemarin kejuaraan ini telah menyelesaikan babak pengisian skor dan menghasilkan gelar juara untuk kategori junior putra dan putri serta kategori round 1 dan round 2 putra dan putri. Meskipun di hari pertama berlangsungnya kejuaraan cuaca kurang bersahabat, namun kondisi ini tidak berlangsung lama sehingga sangat mendukung para atlet berbagai negara berselancar menantang gulungan ombak dengan ketinggian gelombang mencapai 5 meter. Ombaknya hari ini udah lumayan lebih besar. Untuk hari-hari ke depan kita juga ekspektasinya ombak besar. Agak angin dikit tapi cuaca agak lebih bagus untuk hari-hari ke depan juga. Kondisi cuaca yang baik menjadi motivasi bagi para atlet dunia termasuk Kayla asal Australia yang sengaja datang ke Indonesia bersama rombongan keluarga besarnya dari Bali dan Australia. Selain mendukung Kayla untuk menjadi juara, mereka datang untuk melihat panorama indah Pulau Nias dan Pantai Sorake. Ombak ini memang menarik sekali sebagai surfer, jadi memang ada banyak orang yang datang ke sini dan ikut event. Baru mulai hari ini ombaknya mulai bagus sekali dan dari hari ini sampai selesai ombaknya akan bagus, jadi kita semua senang. Atlet Indonesia asal Balo Rio Waida berhasil memasuki babak final dan akan bermain di 6 atlet lainnya yang berasal dari Jepang dan juga Australia. Ratusan masyarakat Melayu di Sumatera Utara melakukan aksi solidaritas menuntut pemerintah mencabut izin yang telah diberikan kepada investor serta mengecam dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat Melayu Rempang Galang, Batam, Kepulauan Riau. Masyarakat Melayu dari berbagai kerajaan dan kedatukan berkumpul di areal Taman Makam Pahlawan Medan Jalan Sisingamangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Melayu Rempang Galang, Batam, Kepulauan Riau yang terancam direlokasi oleh pemerintah. Dalam orasinya, masyarakat Melayu Sumatera Utara mengecam keras tindakan represif dan dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepolisian terhadap masyarakat di Rempang. Masa aksi juga menuntut kepada pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, untuk mencabut izin investor Cina yang akan membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia di lokasi Pulau Rempang, Batam tersebut. Raja Kejuruan Metar Bilad Delhi Tengku Muhammad Fauzi mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya melihat sejarah. Ia juga menambahkan jauh sebelum adanya Republik ini masyarakat Melayu di Pulau Rempang sudah terlebih dahulu bermukim di kawasan tersebut. Aksi damai ini hari kita lakukan atas kekecewaan kita kepada pemerintah yang semena-mena tidak melihat sejarah bagaimana Pulau Rempang itu sebelum ada Republik ini, jauh sebelum ada Republik ini mereka sudah tinggal jauh sebelum itu di Pulau Rempang. Masyarakat Melayu Sumatera Utara dalam permasalahan akan mengirimkan tim untuk melakukan investigasi serta ahli hukum untuk menyelesaikan permasalahan di Pulau Batam tersebut. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani Zain. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat siang dan sampai jumpa.